I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ria. Di sini Ria akan menjelaskan materi bab yang ke-9 nih, yaitu tentang manajemen kurikulum yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Belum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Ria Risatia dengan NPM A1G022002 dengan prodi PGSD mata kuliah pengelola pendidikan. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Jadi, pengertian dari konsep dasar manajemen kurikulum adalah merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Ruang lingkup manajemen kurikulum ternyata terbagi menjadi 2, yaitu KTSP dan MBS. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi-kondisi yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang terintegritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Kedua itu ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS, merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut andil dan mengambil bagian untuk memajukan pendidikan, atau pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Ternyata manajemen kurikulum memiliki beberapa prinsip dan fungsi yang berbeda-beda nih. Nah, apa aja sih perbedaan dari prinsip dan fungsi manajemen kurikulum? Yuk Ria jelasin satu-satu. Pertama ada prinsip kurikulum produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kurikulum atau pendidikan. Nah, yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif. Nah, yang terakhir ada efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisien untuk mencapai tujuan sehingga kegiatan dapat membuahkan hasil. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum, di mana fungsi manajemen kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Nah, yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, sekarang kita masuk ke materi keempat nih teman-teman, yaitu komponen kurikulum. Apa aja sih komponen kurikulum tersebut? Yuk kita bahas sama-sama. Teman-teman, komponen kurikulum ini terbagi menjadi 4, yaitu ada tujuan, isi, mode atau strategi, dan evaluasi. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan terbagi menjadi 4, yaitu tujuan nasional, yaitu tujuan secara keseluruhan yang tercakup dalam undang-undang dan pasal.
Dan tujuan institusional yaitu tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi. Nah, yang terakhir, tujuan instruksional atau tujuan pokok pembahasan atau sub pembahasan. Dua, ada isi. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. 3. Mode atau strategi pembelajaran yang berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Terakhir, ada evaluasi atau penilaian. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Teman, selanjutnya kita akan membahas materi tentang model implementasi kurikulum yang terdiri dari 3 bagian, yaitu The Concurrence Based Adaptation Model atau disingkat jadi CBAM. Nah, yang kedua ada model Lightwood, yang ketiga ada model Tory. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama ada CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Lightwood, yaitu model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga model Tory, yaitu model yang untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Ada perencanaan kurikulum, yaitu perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya, pengembangan isi kurikulum. Teman-teman bisa lihat bagan yang ada di video ya. Jika ingin mencatat videonya boleh di-post. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Terakhir nih teman-teman, yaitu evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, yang dievaluasi adalah proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan dari kurikulum tersebut. Teman-teman, itulah tadi penjelasan materi dari Ria. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe ya. Ria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.